Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Pada semangat belajarnya semua? Oke, hari ini Ibu akan mengajarkan materi pelajaran bahasa Indonesia. Nah, untuk materi selanjutnya itu mengenai teks fabel. Nah, sebelumnya itu teks fabel ini akan terbagi menjadi 3 kelompok ya. Yang pertama itu teks fabel, kebahasaan, dan kesusastraan. Nah, hari ini insya Allah Ibu akan membahas mengenai teks fabel dan kebahasaannya. Oke, langsung saja ya ke materinya. Teori fabel. Fabel adalah cerita yang menggambarkan watak dan budi manusia yang pelakunya diperankan oleh binatang. Jadi fabel itu cerita ya, cerita yang menggambarkan watak dan budi manusia, tapi pelakunya itu diperankan oleh binatang. Nah, biasanya fabel ini berisi pendidikan moral dan budi pekerti. Fabel ini termasuk ke dalam cerita fiksi. Jadi bukan kisah tentang kehidupan nyata ya, dia cuman fiksi, nggak nyata. Nah, karakter binatang dalam fabel ada yang baik dan ada juga yang tidak baik. Ada yang memiliki sifat yang jujur, sopan, pintar, dan senang bersahabat. Namun ada juga yang berkarakter licik, culas, sombong. Nah, seperti itu. Misalnya contoh karakternya itu Kancil. Nah, Kancil itu merupakan salah satu contoh tokoh utama dalam fabel Indonesia yang berperan sebagai manusia yang cerdik. Nah, sebagai media hiburan, fabel ini juga berfungsi sebagai media pendidikan bagi anak-anak. Karena anak-anak kan suka gambar tuh, melihat gambar. Jadi fabel ini dibuatlah sebagai media pendidikan anak-anak. Oke, selanjutnya struktur fabel ini memiliki kesamaan dengan struktur cerita pendek, cerpen ya. Nah, adapun strukturnya itu yang pertama meliputi pengenalan atau orientasi, yang kedua konflik atau komplikasi, yang ketiga pemecahan masalah atau resolusi, dan yang keempat itu penyelesaian atau koda. Nah, apa itu orientasi? Orientasi atau pengenalan ini merupakan bagian awal yang berisi pengenalan tokoh, latar tempat, dan waktu. Nah, di orientasi ini juga terdapat awalan masuk ke tahap berikutnya. Nah, tahap berikutnya itu apa? Komplikasi atau konflik. Nah, konflik ini merupakan bagian inti ketika tokoh utama berhadapan dengan masalah atau problem. Nah, karena ada masalah atau problem, lanjut ke resolusi atau pemecahan masalahnya. Nah, setelah itu masalah harus diselesaikan dengan cara yang kreatif. Nah, penyelesaiannya itu disebut koda. Koda adalah bagian akhir dari struktur teks cerita fabel. Nah, koda ini berisi perubahan yang terjadi pada tokoh dan pelajaran yang dapat dipetik dari cerita tersebut. Nah, seperti itu ya. Fabel itu sendiri. Nah, kelebihan dari fabel ini salah satunya dapat menarik minat baca anak-anak. Nah, selain itu
fabel ini juga dapat memberikan hal positif di dalamnya. Di antara manfaat fabel yang pertama itu mengasuh daya pikir. Yang pertama itu mengasuh daya pikir dan imajinasi. Yang kedua itu menanamkan berbagai nilai dan etika baik kepada anak, bahkan untuk menumbuhkan rasa empati semacam nilai-nilai kejujuran, rendah hati, sabar, dan kerja keras. Kemudian yang ketiga itu menumbuhkan minat baca anak. Nah, jadi anak-anak mau baca. Yang keempat itu kemampuan bahasa meningkat. Jadi kalau misalnya dia rajin baca anak-anak, jadi kosakata wawasan bahasanya itu meningkat. Kemudian dapat mengenal budaya mereka sendiri. Nah, contohnya fabel si kancil. Nah, tokoh yang diperankan si kancil ini memiliki pemikiran yang cerdik dan pesan yang disampaikannya pun memiliki makna positif dan negatif. Nah, pesan positifnya sendiri itu yang disampaikan dalam cerita, berpikirlah secepat mungkin untuk membela diri dari kejahatan atau bahaya yang sedang ada di hadapan kita. Sedangkan pesan negatif dari ceritanya yang disampaikan fabel si kancil itu, si kancil selalu berhasil mengatasi rintangan yang ditebarkan musuh-musuhnya, terutama buaya. Hanya saja kemenangan yang diperoleh si kancil banyak didapatkannya dengan cara-cara yang tidak benar dan tidak halal menurut etika budaya kita. Oke, selanjutnya poin yang B mengenai materi kebahasaan. Materi kebahasaan ini poin pertama itu mengenai kata benda. Nah, kata benda ini disebut juga sebagai nomina. Oke, ingat ya anak-anak, nomina itu namanya kata benda. Nah, nomina ini adalah kelas kata yang dalam bahasa Indonesia ditandai oleh tidak dapatnya bergabung dengan kata tidak. Contoh, kata rumah. Nah, kata rumah ini adalah nomina, kata benda ya, karena tidak mungkin dikatakan tidak rumah. Jadi kan gak etis tuh tidak rumah. Gak mungkin kayak gitu kan. Nah, jadi itu tuh merupakan ciri dari kata benda. Biasanya kata benda ini berfungsi sebagai subjek atau objek pada kalimat. Oke. Nah, contoh kata nomina yang ada pada teks di bawah itu dapat dilihat ya. Kadang seekor beruang es di kutub utara lebih bijaksana daripada manusia. Nah, pada kalimat itu kata bendanya menurut ibu sendiri itu yang pertama beruang es. Kemudian kata benda selanjutnya itu manusia. Nah, itu contoh dari kata benda pada paragraf. Bisa dilihat sendiri ya. Kemudian yang kedua kata kerja. Nah, kata kerja ini disebut juga verba. Verba itu menggambarkan proses, perbuatan, atau pekerjaan. Contohnya membaca, dicari, menandatangani. Nah, itu termasuk ke dalam verba atau kata kerja. Nah, contoh teksnya itu yang di bawah, sebuah penelitian mengatakan bahwa ikan salmon kaya akan asam amino. Nah, dari satu kalimat itu yang termasuk verba merupakan kata mengatakan. Nah, itu contoh dari kata kerja. Oke, selanjutnya yang ketiga itu kata sifat. Nah, kata sifat ini disebut pula adjektiva. Nah, adjektiva ini adalah kata yang menerangkan nomina atau kata benda dan secara umum dapat bergabung dengan kata lebih dan sangat. Contoh, mahal, panas,
indah. Nah, jadi kata sifat ini dia menerangkan dari kata benda tuh. Misalnya contohnya tuh rumah mahal. Nah, kata bendanya rumah, kata sifatnya mahal. Nah, seperti itu ya. Oke, lanjut. Yang keempat itu kata sandang. Nah, kata sandang ini disebut juga kata tugas atau artikel. Nah, artikel di sini nih maksudnya apa? Artikel adalah unsur yang dipakai untuk membatasi atau memodifikasi nomina atau kata benda. Nah, kata sandang ini dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama itu menyatakan tunggal. Contohnya si, sang, sri, hang, dang. Nah, yang kedua itu menyatakan banyak. Contohnya para, kaum, umat. Nah, itu termasuk ke dalam kata sandang yang banyak. Contoh, kalau kata sang dan sri itu digunakan untuk meningkatkan martabat. Nah, sri ini sering dipakai dalam ranah kerajaan. Kemudian kalau hang itu digunakan untuk lelaki yang dihormati dan dang digunakan untuk wanita yang dihormati. Adapun kata si, para, kaum, dan umat itu maknanya netral. Nah, kata sandang memiliki dua fungsi. Yang pertama itu menjadikan kata bersifat kata benda. Kemudian yang kedua memberi ketentuan kepada kata benda. Contoh, misalnya, para siswa sedang memandang sang merah putih yang tengah berkibar-kibar. Nah, itu menjadikan kata bersifat kata benda. Sang merah putih. Oke. Yang kedua, Sri Baginda Yudhistira sedang berkumpul dengan keluarganya di ruang pendopo. Nah, itu Sri ya. Kemudian yang ketiga, Hang Tuah sedang berlayar di lautan luas. Yang keempat, Dang Acarya sedang belajar menenun di ruang belakang. Dan selanjutnya ya, contohnya. Oke, untuk selanjutnya itu yang kelima, kalimat aktif. Nah, apa itu kalimat aktif sendiri? Jadi kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan atau melaksanakan pekerjaan. Kalimat aktif disebut juga kalimat tindak atau kalimat subjek. Dalam kalimat aktif, unsur subjeknya menjadi pelaku perbuatan dan unsur predikatnya menyatakan perbuatan. Nah, ciri-ciri dari kalimat aktif itu yang pertama, subjeknya melakukan pekerjaan. Contoh, Amri makan bakso. Yang kalian lihat sendiri ya di kotaknya itu. Yang kedua, Lutfi membaca buku di perpustakaan. Jadi kalimat aktif nih ya yang subjeknya tuh langsung melakukan pekerjaannya gitu. Seperti Amri makan bakso. Nah, dia itu sedang makan bakso gitu. Lutfi membaca di perpustakaan. Nah, seperti itu ya. Oke, yang kedua itu ciri-cirinya predikatnya berupa kata kerja berawalan me, ber, memper, i, memper, kan, dan variasinya serta kata kerja aus atau kata kerja yang tidak berimbuhan. Contoh, yang pertama itu Arif mencuci sepatu. Mencuci, kan ada imbuhan me ya. Kemudian yang kedua, ayah bersepeda ke kantor. Nah, ber itu imbuhan juga ya, berawalan ber. Kemudian Pak Fadli memperbaiki kursinya. Nah, predikatnya itu
memperbaiki, ya. Kemudian yang keempat, Bu Aminah memperkenalkan anaknya. Jadi predikatnya memperkenalkan, imbuhannya. Nah, jenis-jenis kalimat aktif itu ada 2. Yang pertama itu aktif transitif. Nah, aktif transitif ini kalimat aktif yang langsung dapat diikuti oleh objek penderita. Jadi dia langsung diikuti oleh objeknya. Contohnya, ibu mencuci pakaian. Ya. Kemudian yang kedua itu aktif intransitif. Kalimat aktif intransitif ini merupakan kalimat aktif yang predikatnya tidak diikuti oleh objek. Misalnya, anak itu menangis di kelas. Ya. Kemudian yang kedua, Indonesia berasaskan Pancasila. Jadi nggak ada objeknya. Langsung kalau yang pertama kan anak itu menangis di kelas. Jadi subjek, predikat di kelas. Kalau di kelas kan itu termasuk ke dalam keterangan tempat. Jadi tidak ada memakai objek. Oke, paham? Oke, yang keenam itu ada kalimat pasif. Nah, kalimat pasif ini adalah kalimat yang subjeknya dikenai pekerjaan. Nah, maksudnya kalimat pasif ini unsur subjeknya menderita dari perbuatan yang tersebut dalam unsur predikatnya. Jadi kalimat pasif ini disebut kalimat tanggap atau kalimat objek. Jadi misalnya majalah itu telah dibaca oleh Amri. Jadi majalahnya ini telah dibaca oleh Amri. Jadi subjeknya itu, majalahnya itu udah dikenai pekerjaan. Nah, predikatnya itu kan telah dibaca. Nah, telah karena ada telahnya itu, nah telah dibaca. Jadi si subjeknya itu udah punya perbuatan atau kata kerjanya sendiri gitu. Yang kedua contohnya, majalah itu telah saya baca. Jadi majalahnya itu tuh udah dibaca gitu. Jadi udah majalahnya ini udah dapat keterangan kerjanya gitu. Paham kira-kira? Oke, selanjutnya ciri-ciri kalimat pasif itu ada 2. Yang pertama itu subjek kalimat dikenai tindakan atau perbuatan yang dinyatakan predikat. Ya, yang Ibu bilang tadi yang seperti di atas. Yang kedua itu predikat kalimat pasif berupa kata kerja yang berimbuhan di, kan, terkan, ke, ter, atau kata kerja bentuk persona. Nah, jenis kalimat pasif ini yang pertama itu kalimat pasif tindakan. Nah, kalimat pasif tindakan itu merupakan kalimat pasif yang predikatnya menyatakan tindakan. Contoh, ikan arwana dipelihara ayah. Yang kedua, koruptor itu tertangkap. Jadi predikatnya itu udah menyatakan tindakan. Jadi contohnya tadi ikan arwana dipelihara ayah. Jadi si predikatnya ini dipelihara. Nah, itu tuh udah merupakan tindakan. Oke, selanjutnya itu yang kedua kalimat pasif keadaan. Nah, kalimat pasif keadaan ini predikatnya menyatakan keadaan subjek. Kata kerja yang digunakan ditandai dengan konfiks ke an.
Jadi ditandai dengan ke-an. Contoh, anak itu kepanasan di lapangan. Nah, jadi anak itu kepanasan di lapangan. Jadi kalimat pasifnya itu predikatnya kepanasan itu sudah menyatakan keadaan si subjeknya. Ya, kepanasan. Jadi kepanasan itu udah menjelaskan kalau anak itu tuh kepanasan gitu. Ya. Terus selain itu juga biasanya ditandai dengan konfiks ke-an, kepanasan. Kan panas. Jadi imbuhannya ke dan an. Oke, paham? Nah, selain itu, jika di dalam kalimat aktif itu terdapat objek, pengubahan menjadi kalimat pasif atau sebaliknya. Dari pasif itu menjadi aktif bisa dibikin. Rumus pengubahan kalimat aktif menjadi kalimat pasif itu berbeda. Nah, dapat dilihat sendiri pada kolomnya ya. Kalau kolom A itu menunjukkan contoh pengubahan kalimat aktif menjadi kalimat pasif jika subjeknya orang ketiga. Paham? Kemudian yang kolom B itu menunjukkan contoh pengubahan kalimat aktif menjadi kalimat pasif jika subjek kata gantinya orang atau persona. Jadi misalnya gini, kolom yang A itu contohnya Lulu mencuci baju. Lulu mencuci baju. Nah, itu kan berupa kalimat aktif. Nah, pasif dari Lulu mencuci baju seperti apa? Baju dicuci Lulu. Paham? Jadi kalau yang kalimat pasifnya objek kalimat aktif dipindahkan menjadi subjek. Dan subjek di kalimat aktif itu menjadi objek. Oke. Kemudian contoh di kolom yang B, dia mencuci baju. Itu kalimat aktifnya. Subjek, predikat, objek. Kemudian yang kalimat pasifnya baju dia cuci. Jadi pada kalimat aktif objeknya itu berubah menjadi kalimat menjadi subjek pada kalimat pasif. Oke, kira-kira anak-anak semua udah paham apa yang Ibu sampaikan? Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan dijapri aja ya. Oke, untuk materi hari ini Ibu tutup sampai di sini. Ibu tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.